Selama kita hidup di planet ini, kita udah selalu bikin masalah dan bikin ulah sama Tuhan dan sesama. Tapi tiap kali kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Setiap kali kita kembali sama Tuhan, Tuhan terima kita. Dia memberikan pada kita dengan kasih yang abadi dan kekal. Dia mengampuni segala kesalahan kita, baik perkataan, perbuatan, dosa-dosa kita. Semua hutang-hutang kita ditebus dengan darahnya, dengan hidupnya. Lalu kemudian ada temanmu yang bikin salah kecil, cuman ngomongin kamu, cuman merugikan kamu, cuman nyakitin kamu, tapi kamu gak bisa mengampuni. Maka tadinya kamu sudah menerima pengampunan, kamu menerima hukuman kekal. Hargai setiap pengampunan yang kita terima dari Tuhan, karena kita udah menerima kasih seluas lautan. Jangan bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelahmu. Not fair. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, mari bagikan kasih juga seluas lautan kepada orang di sebelahmu. Itu namanya keadilan. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik forgiveness, pengampunan, yaitu dengan tema akibat tidak mengampuni. Setiap orang pernah yang namanya disakiti. Disakiti sama orang yang dekat maupun orang yang jauh. Disakiti orang yang kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal. Tapi pilihan sekali lagi ada di tangan setiap kita. Apakah Anda mau jadi bitter, kepahitan dan tambah buruk? Atau Anda mau pilih menjadi better, mengampuni dan lebih baik? Karena kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, karena itu haknya si burung. Tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Kalau kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita, sungguh apes dan malangnya hidup kita. Di mana-mana penuh dengan kotoran dan bau. Demikian halnya kita gak bisa menghalangi orang melukai kita, ngomongin kita, sakiti kita. Karena itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita. Kita bisa mencegah agar sakit hati jangan sampai tinggal di dalam diri kita. Dan yang menarik, merupakan hal yang mulia kalau Anda bisa mengampuni orang yang bersalah sama saudara. Merupakan hal yang terpuji baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kalau Anda bisa memutuskan untuk mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni artinya adalah suatu pilihan kita untuk melepaskan pelaku dari hukuman dan menyerahkan kepada Tuhan. Suatu kemampuan untuk kita melepaskan orang lain dari hukuman dan menyerahkan kepada Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni. Selebihnya urusan orang itu mau terima pengampunan kita, mau berubah atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan kita adalah melepaskan pengampunan, melepaskan hukuman, melepaskan mereka dari hukuman. Pengampunan artinya gini, pembatalan hutang. Pengampunan artinya pembatalan untuk membalas dendam. Mengampuni adalah kemampuan seseorang untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengampuni adalah kemampuan seseorang untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sebabnya saya mau katakan ini, orang yang mengampuni adalah orang yang kuat. Orang yang mengampuni adalah orang yang tidak lemah. Orang yang susah mengampuni adalah orang yang paling lemah di muka bumi. Tapi orang yang bisa mengampuni adalah orang yang kuat di hadapan Tuhan dan sesama. Anda punya kemampuan untuk membebaskan mereka dari hukuman. Saat diludahi Anda tidak balas dengan ludah.
Saat dimaki Anda nggak balas dengan maki. Saat Anda disakiti, dilukai, dihina, direndahkan, dimarah-marah, Anda tidak balas. Itu adalah kemampuan seseorang untuk melepaskan pengampunan seperti Yesus. Ketika diludahi dia ampuni. Ketika dia dipukul 40 kali 1 pukulan dia mengampuni. Ketika dia dipermalukan, ditelanjangi, dia mengampuni. Ketika dia dipaku dia mengampuni. Dan sudah tahu prajurit yang menyiksa, mempermalukan Yesus dari sejak awal di Taman Getsemani sampai di kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya dan melepaskan kalimat terakhir, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Serta gara-gara Yesus terus melepaskan pengampunan untuk prajurit itu, akhirnya prajurit tersebut menjadi pendeta di salah satu gereja Katolik Romawi di abad pertama. Wow. Pengampunan membuat orang yang tadinya jahat berubah. Yang tadinya bengis jadi baik. Nah, saya mau bagi kepada kita semua. Apa yang terjadi jika kita tidak mau mengampuni? Yang pertama, akibat. Kalau Anda tidak mampu untuk mengampuni, maka kita pun tidak akan diampuni Tuhan. Semua dosa Tuhan sanggup untuk ampuni. Segala dosa Tuhan sanggup untuk sucikan. Kecuali satu dosa ini, yaitu tidak mengampuni orang yang bersalah sama kita. Maka dosanya tetap memerintah di dalam diri kita. Itu sebabnya khotbah Yesus yang terbanyak, khotbah Yesus yang pertama, khotbah Yesus yang terakhir bicara soal pengampunan. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Khotbah Yesus yang pertama di dalam Matius pasal 6, di dalam doa Bapa kami, juga Yesus mengajarkan, ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wow, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan pada murid-murid untuk melepaskan pengampunan seperti Tuhan melepaskan pengampunan pada kita. Dan dia lanjutkan lagi di ayat berikutnya, Matius 6 ayat 14. Dan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kata mengampuni artinya to release, melepas. Kata tidak mengampuni artinya to hold, menahan. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, waktu kamu melepaskan pengampunan, surga melepaskan anugerah. Tapi waktu kamu menahan pengampunan, maka surga akan menahan anugerah. Kenapa sampai hari ini doa kita gak dijawab? Kenapa sampai hari ini doa kita buntu? Kenapa sampai hari ini kita seperti hidup di bawah langit yang berubah di tembaga dan tanah yang berubah di besi? Apa yang kita doakan tidak pernah terjadi. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini tidak ada hasil. Karena kita tidak mengampuni. Karena kita tidak melepaskan anugerah. Bahkan Yesus memberikan satu hukum yang terutama dan pertama di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke 37 sampai 40. Inilah hukum yang pertama. Hukum perdana dan terutama dan pertama. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama, pertama dan kedua. Wah, kalau Tuhan Yesus mengajarkan ada hukum terutama, hukum terbesar di dunia ini, pasti juga ada dosa terutama. Apa itu dosa terbesar di dunia ini? Apa itu dosa terutama di dunia ini? Tambahkan kata tidak di depan kasih. Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama adalah dosa terutama, terbesar di dunia ini. Jadi kalau Anda mau hidup di dalam anugerahnya,
Kalau Anda mau hidup di dalam kasih karunia-Nya, kalau Anda mau hidup di dalam tangan Tuhan, maka kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita pun wajib untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah sama kita. Yesus mengajarkan dalam sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, di mana ketika Petrus datang sama Tuhan Yesus dan berkata, sampai berapa kali saya boleh mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Karena menurut tradisi Yahudi, orang itu wajib mengampuni sesamanya minimum 3 kali. Namun Petrus ketika bertanya sampai berapa kali aku boleh mengampuni, Yesus tidak memberikan jawaban. Dia langsung menyeletuk 7 kali, berarti dia sedang pamer. Dia sedang show off di depan Yesus dan di depan murid-murid Yesus yang lainnya. Hei, aku lebih baik daripada orang Yahudi yang lain. Hei, aku ini lebih hebat daripada orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi bisa mengampuni 3 kali, aku bisa 7 kali. Kemudian jawaban Yesus, no. Bukan 7 kali, tapi 7 kali 70. 7 kali 70 bukan 490, artinya tanpa batas. Never stop forgive people. Never stop loving people. Never stop praying for others. Never stop embrace your enemy. Kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Di mana dalam perumpamaan kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 ini diceritakan ada seorang tuan yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kemudian ada seorang hamba yang berhutang sama rajanya 10.000 talenta emas. 10.000 talenta emas kalau dirupiahkan sekarang kira-kira sekitar 3 triliun rupiah. 3 nolnya 12 di belakang. Begitu besar. Begitu berat. Begitu luar biasa utangnya ini si hamba. Sampai 3 triliun bukan miliar. 12 nol angka di depan 3. Secara matematika, kalau dia bekerja setiap hari, nggak mungkin dia bisa bayar utang sampai dia mati. Itu sebabnya ketika hamba ini datang dan kemudian hamba ini berkata, Tuhan berikan aku waktu untuk membayar lunas semua hutang-hutangmu. Berikan aku kesempatan untuk kembali bekerja dan bahkan membayar semua hutang-hutangku. Raja berkata, aku akan menghukum kamu, menjual kamu beserta dengan anak istrimu, dan semua hartamu akan dijual dan kamu akan dipenjarakan. Tapi hamba ini berlutut dan menyembah, Tuanku Raja, forgive me. Berikan aku kesempatan. Ampuni saya. Lalu raja ini tergerak oleh belas kasihan. Bukan cuma diampuni atas segala kesalahan, tapi dibebaskan hutangnya yang senilai 3 triliun rupiah atau 10.000 talenta emas. Betapa senangnya ketika dia mendengar berita yang disampaikan oleh tuannya raja, aku menghapuskan hutangmu 3 triliun. Wow, betapa senangnya hamba ini. Dia langsung cium kaki raja ini. Dia langsung berterima kasih berkali-kali sampai menyembah berkali-kali. Thank you for your mercy, my king. Baru saja dia diampuni atas hutang yang begitu besar. Dia keluar dari istana raja. Dia ketemu dengan teman yang utang sama dia cuma 100 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari buruh bekerja. Anggap saja
Satu hari buruh bekerja 50.000 rupiah. Berarti 100 dinar sekitar 5 juta rupiah. Dia ketemu teman yang berhutang 5 juta rupiah, 100 dinar. Dan kemudian temannya ini langsung cekek si yang berhutang. Sampai berkata, kamu bayar hutangku. Kemudian teman ini berlutut, friends, beri aku kesempatan untuk aku bayar hutangmu. Aku saat ini belum bisa mampu untuk bayar hutangmu. Please, friends, give me a chance. Sampai sujud, give me a chance. Beri saya kesempatan. Lalu kemudian temannya ini marah, pukul. Lalu kemudian memasukkan dia dalam penjara. Disita semua harta barang-barangnya. Begitu teman-teman yang lain melihat perlakuan hamba ini yang sudah diampuni 3 triliun rupiah. Hanya cuma untuk bisa melepaskan pengampunan di 5 juta. Yang nolnya cuma 6. Itu nolnya 12. Maka teman-temannya melaporkan hal ini kepada Tuan Raja. Dan berkata, hamba yang kau ampuni. Begitu keluar dia ketemu dengan teman yang utang cuma 5 juta rupiah. Dia cekak, dia pukul. Dan dia masukkan dalam penjara. Dia tidak ada mercy, tidak ada pengampunan. Raja itu begitu mendengar, marah. Dipanggilnya hamba yang baru saja menerima pengampunan itu. Lalu kemudian Raja berkata, kenapa kamu begitu jahat? Aku mengampuni segala hutangmu 3 triliun. 10.000 talenta. Sedangkan temanmu cuma utang sama kamu 100 dinar atau 5 juta rupiah. Di mana belas kasihanmu? Kau masih pukul temanmu, cekek temanmu, dan penjarakan temanmu. Di mana hati nuranimu? Langsung Tuhan itu memanggil para algojo yang tadinya sudah terima pengampunan. Hamba ini menerima hukuman kekal dan dipukuli, dimasukkan penjara untuk seumur hidupnya bersama dengan istri dan anak-anaknya. Hal yang sama Bapak Ibu. Sejak kita lahir di planet ini, kita sudah membuahi dosa dari orang tua kita. Dan upah dosa itu maut. Selama kita hidup di planet ini, kita udah selalu bikin masalah dan bikin ulah sama Tuhan dan sesama. Tapi tiap kali kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Setiap kali kita kembali sama Tuhan, Tuhan terima kita. Dia memberikan pada kita yang kasih yang abadi dan kekal. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Baik perkataan, perbuatan, dosa-dosa kita. Semua hutang-hutang kita ditebus dengan darahnya, dengan hidupnya. Lalu kemudian ada temanmu yang bikin salah kecil. Cuman ngomongin kamu. Cuman merugikan kamu. Cuman nyakitin kamu. Tapi kamu gak bisa mengampuni. Maka tadinya kamu sudah menerima pengampunan. Kamu menerima hukuman kekal. Hargai setiap pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Karena kita udah menerima kasih seluas lautan. Jangan bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelahmu. Not fair. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, mari bagikan kasih juga seluas lautan kepada orang di sebelahmu. Itu namanya keadilan. Makanya perhitungkan tiap kali kamu minta ampun sama Tuhan. Perhitungkan dan analisa setiap kali kamu datang sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Semakin banyak kamu diampuni, semakin banyak kamu punya tanggung jawab untuk mengampuni. Semakin banyak kamu menerima berkat dari Tuhan, semakin banyak kamu punya tanggung jawab untuk membagi berkat kepada yang lain.
Di balik pengampunan ada tanggung jawab yang saudara emban, yang harus saudara pikul. Gak ada bandingannya kesalahan temanmu, orang tuamu, anakmu, mantumu, mertuamu, orang di sebelahmu, musuhmu. Gak ada bandingan dengan kesalahan yang kau buat sama Tuhan. Hukumannya bukan cuma penjara, tapi kekal di api neraka. Itu sebabnya buat kita semua yang sudah menerima pembebasan, yang sudah menerima kerajaan surga. Ini waktunya untuk kita membagikan kasih yang berlimpah-limpah dan pengampunan yang tanpa batas kepada orang di sekitar kita. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, akibat kalau kita tidak mengampuni, doa kita tidak dengar Tuhan. Pertama udah gak diampuni. Yang kedua gak didengar Tuhan. Markus pasal 11 ayat 25 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dan kalau kalian berdoa, ini kata Yesus. Ini perkataan Yesus. Dan kalau kalian berdoa tetapi hatimu tidak senang, tidak happy atau ngedumel terhadap seseorang, kata Tuhan, ampunilah orang itu dulu, supaya Bapamu di surga juga mengampuni dosa-dosa kamu. Supaya Bapamu di surga juga mendengarkan doa-doa kamu. Jadi, sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta kepada Tuhan di pagi hari, di siang hari, di malam hari, atau dalam pergumulanmu, mari introspeksi hati kita. Apakah masih ada yang kita gak senang, yang kita masih gak suka di dalam hati kita sama orang lain? Kata Tuhan, beresin dulu, selesaikan dulu, bikin rekonsiliasi dulu, ampuni dulu. Baru kamu kembali menghadap Tuhan. Maka doamu didengar oleh Tuhan. Ketahui bahwa dosa dan kepahitan adalah penghambat terbesar jawaban doa. Ini sebuah ironis. Waktu kita dibaptis selam, kita sedang membuka pintu surga buat kita. Tapi waktu kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah, kamu sedang menutup pintu surga buat kamu. Sekali lagi, waktu kita dibaptis, waktu kita diselamkan, maka kita sedang dibuka pintu surga. Sehingga ada akses antara kamu sama Tuhan. Antara Tuhan sama kamu ada akses yang tidak ada barrier, yang tidak ada pembatas. Tapi waktu kamu tidak mengampuni, waktu kamu pahit sama orang, kamu sedang membuat palang. Atau sedang menambah surga dengan kamu. Saya ingat waktu Yesus baru saja dibaptis dalam Matius pasal 3, 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Saya menarik, segera keluar dari air. Berarti sebelumnya Yesus ada di dalam air. Maka dia keluar dari air. Jadi baptisan yang benar adalah baptisan yang ditenggelamkan, diselam. Baptisan percik mengikuti iman kita kepada orang tua. Karena waktu kecil mungkin kita paham orang tua kita yang membawa kita kepada hamba Tuhan atau pada gereja untuk dibaptis percik. Tapi waktu kamu udah dewasa, kamu harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu baptisan selam. Karena baptisan selam mengikuti iman kita kepada Tuhan. Dan yang menarik, Yesus jauh-jauh dari Nazaret datang ke Yeriko untuk dibaptis oleh Yohanes yang notabene manusia yang punya banyak kesalahan dan pelanggaran. Sedangkan Yesus tidak pernah bikin kesalahan pelanggaran. Betapa rendah hatinya Yesus mau dibaptis oleh manusia. Tapi yang menarik, ketika dia keluar dari air, pada waktu itu ayat 16, langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
Perhatikan, waktu kamu dibaptis, waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka surga pintunya terbuka lebar buat kita. Sehingga kita bisa berhubungan sama Tuhan, sehingga kita bisa meminta sama Tuhan, sehingga kita terakses dengan mudah sama Tuhan. Tapi waktu kamu berhenti mengampuni, maka terputus hubunganmu sama surga. Terputus hubunganmu sama Tuhan. Sehingga apapun yang kau minta, kamu gak akan pernah diberikan. Apapun yang kamu mau cari, kamu susah untuk mendapatkan. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Sekali lagi, doa ada sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Kalau pintu surga itu ditutup, disil, kamu berdoa, maka kamu cuma wasting your time. Makanya beresin dulu sebelum kamu berdoa. Beresin dulu sebelum kamu masuk pintu gereja. Bereskan dulu sebelum kamu baca Alkitab. Simple, sederhana. Cuman katakan, Tuhan, aku mengampuni. Aku memberkati. Aku mengasihi, sebutin namanya. Lalu kemudian sudah mulai berdoa syafaat buat musuhmu. Ciri-ciri bahwa kamu sudah mengampuni. Kamu bisa mengampuni, memberkati, mengasihi, dan berdoa buat dia. Ciri-ciri bahwa kamu sudah mengampuni waktu dia jatuh dalam mengalami kecelakaan, waktu dia kena musibah, kamu bisa tolong dia. Itu ciri-ciri orang sudah mengampuni. Karena mengampuni bukan cuma sebatas di perkataan, tapi mengampuni yang disertai oleh perbuatan. Mengampuni di perkataan baru separuh perjalanan. Mengampuni dengan perbuatan itu namanya 100% mengampunan. Yang saya mau kasih gambaran pada saudara sebentar ini. Tidak ada pembelaan dari surga bahwa mereka yang masih menyimpan pahit sama orang lain, Tuhan tidak akan jawab. Tapi khusus, mungkin doamu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan masih bisa Tuhan pertimbangkan. Keinginanmu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, Tuhan mungkin masih bisa pertimbangkan. Tapi kalau kamu masih nyimpan pahit, Tuhan tidak bisa sama sekali mempertimbangkan untuk memberikan jawaban doa. Saya kasih contoh. Suatu kali Tuhan ingin sekali untuk membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 16-33. Tuhan sudah muak dengan perbuatan orang-orang Sodom dan Gomora. Perbuatan LGBT mereka, perbuatan dosa mereka, biadab mereka. Dan Tuhan hendak menghujani dengan bara api. Itu udah keputusan Tuhan yang berdaulat untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Lalu kemudian datanglah Abraham. Dan kemudian kepada Tuhan dan berdoa begini. Tuhan, seandainya ada 50 orang benar di kota itu, pertimbangkanlah untuk kau hancurkan kota itu. Tuhan mikir. Dan Tuhan ngomong sama Abraham, baik, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Wih, keputusan Tuhan yang berdaulat bisa digoyangkan sama bargainnya, tawar-menawar doanya Abraham. Tuhan masih bisa dengerin doanya Abraham. Kenapa? Karena dia gak nyimpan pahit sama ponakannya. Kenapa? Di situ ada tinggal ponakannya bernama Lot. Yang nyakiti, yang melukai Abraham, yang merugikan Abraham. Tapi Abraham justru berkata, Tuhan, di situ loh ada ponakanku. Masakah kau mau menghancurkan dan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora? Tuhan berkata tidak. Tapi kemudian Abraham hitung-hitung. Waduh, gak nyampe 50 orang benar. Dia ngomong lagi, Tuhan, kalau ada 40 orang benar, apakah engkau tetap menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Tuhan berkata, kali kedua, tidak. Hitung lagi, oh gak nyampe 40. Dia berdoa lagi, Tuhan, kalau ada 30 orang benar kota Sodom dan Gomora, apakah kau tetap menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Tuhan berkata, tidak juga. Karena kamu yang meminta. Abraham hitung lagi, gak nyampe 20. Kemudian Abraham turunkan, Tuhan, kalau ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau tetap menghancurkan kota itu? Tuhan berkata, tidak. Nah sayangnya,
Abraham itu sungkan untuk tawar lagi. Karena dia bukan orang Indonesia yang pintar menawar. Tawar-menawar. Coba kalau ibu-ibu di Indonesia, pasti dari $50, $40, $30, $20, $10, $5, kok bisa $1. Karena Abraham bukan orang Indonesia, dia orang Yahudi. Dia gak berani nawar lagi sama Tuhan. Ternyata di kota Sodom dan Gomora cuman ada 5 orang benar. Tapi karena doanya Abraham, Tuhan tetap menghancurkan kota Sodom dan Gomora, tapi menyelamatkan Lot bersama istri dan anak-anaknya. Ini loh, kalau kehendakmu berbeda dengan kehendak Tuhan, masih Tuhan bisa pertimbangkan. Asalkan hatimu udah mengampuni. Tapi kalau urusan hatimu masih belum bisa mengampuni, masih ada pahit dan kecewa dan dengki sama orang lain, maka apapun permintaanmu tidak ada pembelaan dari surga untuk Tuhan mengabulkan kepadamu. Makanya setiap kali saya berdoa, saya pastikan hati saya beres. Sebelum saya berdoa buat orang sakit, saya meminta dan cek dulu orang yang sakit itu, apakah sudah melepaskan pengampunan atau tidak. Karena percuma saya urapi, saya doakan, saya tumpang tangan, saya syafatin. Tapi kalau dia masih menyimpan dengki dan pahit, maka doa kami pun tidak didengar oleh Tuhan. Tapi yang menarik buat mereka-mereka yang ada di kursi roda, buat mereka-mereka mungkin yang ada di rumah sakit, yang ada di ICU. Tapi ketika mereka mau belajar mengampuni, keadaan mereka mulai mengalami pemulihan demi pemulihan. Saya rindu setiap saudara, mari introspeksi diri. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, untuk kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah pada kita. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita tidak mau mengampuni? Keadaan kita akan menjadi lebih buruk dari semula. Keadaan kita akan lebih parah, rusak dari sebelumnya. Mari lihat firman Tuhan Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan, jagalah hatimu. Hati perlu dijaga. Kenapa? Karena hati tidak bisa jaga dirinya sendiri. Makanya perlu dijaga. Saya beritahu saudara ini. Waktu kamu mampu menjaga hatimu, maka Tuhan punya tanggung jawab menjaga hidupmu. Sebaliknya, kalau kamu tidak mampu untuk menjaga hatimu, maka Tuhan tidak punya tanggung jawab untuk menjaga hidupmu. Sekali lagi saya ulangi. Waktu kamu mampu menjaga hatimu, maka Tuhan punya tanggung jawab untuk menjaga hidupmu. Dari kecelakaan, dari tangan orang jahat. Tapi kalau kamu tidak mampu menjaga hatimu, maka Tuhan tidak punya tanggung jawab untuk menjaga hidupmu. Jagalah hatimu. Yang pertama, ciri-ciri dari orang yang pahit, jauh dari kasih karunia Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Yang memudahkan, menguatkan, memberdaya. Kasih karunia dan hadirat Tuhan itu memberdaya kita lebih berkembang. Tapi kalau kita menyimpan pahit, justru bukan memberdaya, justru menghancurkan talenta dan kemampuan kita. Kasih karunia itu menguatkan saat kita lemah, tapi justru kepahitan membuat kita lemah di saat kita menghadapi masalah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang pahit membuahkan kerusuhan. Kata kerusuhan artinya menyusahkan. Jadi orang yang pahit selalu menimbulkan kerusuhan, menyusahkan dirinya, menyusahkan banyak orang, menguras banyak energi. Gak ada adding value. Saya kasih tahu, 1 jam Anda menyimpan benci, 1 jam Anda kehilangan damai sejahtera. 1 tahun Anda menyimpan pahit, 1 tahun Anda hidup di dalam duka cita. 1
1 dekade Anda menyimpan dengki. 1 dekade Anda kehilangan sukacita. Dan orang yang pahit akan menciptakan hormon yang merusak masuk dalam tubuhnya. Tapi orang yang melepaskan pengampunan akan menciptakan hormon yang sehat, menyembuhkan sakit penyakit dalam tubuhnya. Makanya perhatikan orang yang pahit, umurnya tidak panjang, tapi orang yang mengampuni umurnya rata-rata panjang. Sebetulnya orang pahit itu seperti lebah yang suka nyakitin orang. Lebah itu dia punya senjata di bagian belakangnya. Sengat ya. Tapi tahukah saudara? Lebah setiap kali habis melukai kita atau habis nyengat kita, maka sengatnya putus. Tidak lama setelah itu dia mati. Jadi lebah menyakiti kita untuk dia bunuh diri. Sedangkan kita yang disakiti, begitu diobati dengan minyak tawon atau kayu putih, atau minyak yang lain, maka kita sembuh, tapi lebahnya mati. Saya kasih tahu, orang yang suka nyakiti orang membuat keadaan dia lebih buruk, tapi orang itu yang disakiti kalau dia mengampuni, membuat keadaan lebih baik. Perhatikan Yusuf yang suka disakiti, makin mengalami promosi. Daud yang suka disakiti sama pemimpinnya Saul, makin mengalami promosi. Yesus yang semakin disakiti sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat, makin dipromosi sama Tuhan. Jadi hitung dan kalkulasi. Kamu punya waktu terbatas, harta terbatas, uang terbatas, tenaga terbatas. Jangan pakai yang terbatas untuk menyakiti orang lain. Tapi pakai yang terbatas untuk membangun kemampuanmu, membangun karirmu, membangun pekerjaanmu, membangun pelayananmu. Kalau kamu habis waktunya nyakiti orang, orang itu belum tentu habis, tapi kamu yang habis. Seperti yang terjadi pada lebah. Ingat, lebah melukai, tapi kita yang dilukai tetap hidup. Dia yang melukai mati. Saya rindu untuk bisnis saudara hidup, karir saudara hidup, pelayan saudara hidup, rumah tangga saudara hidup. Belajar untuk jangan saling menyakiti, saling menyengat, saling merugikan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang pahit, selain dia jauh dari kasih karunia Tuhan, dia menimbulkan kerusuhan. Yang ketiga, menularkan kecemaran. Kata mencemarkan artinya menajiskan. Orang yang pahit itu lemah dalam self control. Sedangkan orang yang mengampuni itu kuat dalam self control. Orang yang pahit itu susah untuk hidup dalam kesucian. Sedangkan orang yang bisa mengampuni adalah orang yang bisa hidup dalam kesucian. Bayangkan mengampuni aja susah. Bagaimana kau bisa stay firm? Bagaimana kau bisa tetap berdiri ketika dosa mulai memanggil-manggil? Makanya kalau ada dosa mulai memanggil-manggil dan kita terseret oleh hawa nafsu, berarti saudara adalah orang yang susah mengampuni. Makanya hati-hati kalau Anda berpacaran sama orang yang pahit. Karena dia pasti akan menarik saudara kepada kenajisan. Kalau saudara ketemu sama teman yang selalu ngomongnya kotor, yang selalu pikirannya kotor, pasti dia punya hati yang susah mengampuni. Tapi kalau perkataannya berkualitas, pikirannya berkualitas, hidupnya berkualitas, pasti dia adalah orang-orang yang bisa mengampuni. Itu sebabnya mari para orang tua, kalau cari calon menantu, bukan cari yang dompetnya tebal,
tapi cari yang hatinya bisa mengampuni. Supaya nanti waktu kamu melukai mantumu, kamu diampuni. Ya. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.